Kenalkan, nama saya Stefanus Aldo. Saya dari kelas A1 pagi. NIM saya 19 1041 6861. Mata kuliah Manajemen Operasi. Materi Masalah Metode Peramalan dan Produksi. Dosen Pak Ade Mursalim SEMM. Saya langsung saja ke ringkasan saya. Salah satu ilmu atau seni dalam proses perencanaan produksi adalah peramalan. Karena dengan adanya peramalan, kita dapat menentukan dan melakukan persiapan produksi yang akan datang. Peramalan adalah proses pemerikatan beberapa kebutuhan di masa mendatang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kualitas waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Dalam kondisi pasar bebas, permintaan pasar lebih banyak bersifat kompleks dan dinamis, karena permintaan tersebut akan tergantung kepada keadaan sosial, ekonomi, politik, aspek teknologi, produk persaingan, dan produk substitusi. Oleh karena itu, peramalan yang akurat merupakan informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan manajemen. Peramalan dan horizon waktu. Dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, peramalan jangka panjang, umumnya 2-10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Yang kedua, peramalan jangka menengah, umumnya 1-24 bulan. Peramalan ini lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan menentukan anggarannya. Yang ketiga, peramalan jangka pendek, umumnya 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tindaknya lembur, penjadwalan kerja, dan keputusan kontrol jangka pendek lainnya. Metode peramalan dalam perencanaan produksi. Peramalan dapat dibagi berdasarkan jangka waktu, sejalan dengan kegunaannya, karena diratakan detail dan akurat berkaitan dengan jangka waktu. Maka tipe peramalan dibagi berdasarkan kegunaan, detail, dan jangka waktu. Selain itu, peramalan dapat dikategorikan dengan cara lain. Yang pertama, berdasarkan pendeteksi subjektif orang-orang di lapangan, penjualan dan pemasaran. Yang kedua, berdasarkan indeks, aplikasi, usaha, dan aktivitas usaha. Yang ketiga, berdasarkan rata-rata penjualan yang selalu. Yang keempat, berdasarkan analisis statistik data penjualan yang selalu. Yang kelima, berdasarkan kombinasi. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, akurasi. Akurasi terdiri dari suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dan konstitusi peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan biasa bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kenyataan yang berdasarkannya terjadi. Keakurat dari hasil peramalan ini berperan penting dalam menyediakan persediaan yang ideal, yaitu minimalis penumpukan persediaan dan memaksimalkan tingkat pelayanan. Yang kedua, ada biaya. Biaya diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan, bergantung kepada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan dana yang tersedia dan tingkat akurasi yang indeksi didapat.
Misalnya, item-item yang penting akan diramalkan dengan metode yang canggih dan mahal. Sedangkan item-item yang kurang penting bisa diramalkan dengan metode yang sederhana dan murah. Prinsip ini merupakan adopsi dari hukum Pareto atau analisis ABC. Kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adalah percuma pemakaian metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber dayanya, manusia maupun peralatan teknologi. Sifat-sifat hasil peramalan. Dalam membuat peramalan atau menerapkan hasil suatu peramalan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu peramalan pasti. Peramalan pasti mengandung kesalahan, artinya peramalan harus bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Selanjutnya, peramalan harus memberikan informasi tentang berapa ukuran kesalahan, artinya karena peramalan pasti mengandung kesalahan. Maka adalah pentingnya bagi peramalan untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan pada peramalan jangka pendek sejumlah faktor yang mempengaruhinya, permintaan relatif masih konstan. Semakin panjang periode permasalahan atau peramalan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor yang mempengaruhi permintaan. Metode peramalan. Secara umum, peramalan diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, peramalan bersifat subjektif. Yang kedua, ada peramalan yang bersifat objektif. Peramalan subjektif lebih menekankan pada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi seseorang dan intuisi yang mungkin kelihatannya kurang ilmiah, tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Peramalan subjektif ini akan diwakili oleh metode Debye dan metode penelitian besar. Sedangkan peramalan objektif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Peramalan objektif terdiri atas dua metode, yaitu metode heuristik dan metode ekstrinsik. Metode intrinsik. Metode ini membuat peramalan hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkannya faktor-faktor internal atau eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Metode ini hanya cocok untuk peramalan jangka pendek pada kegiatan produksi, di mana dalam rangka menganalisis produksi dan menganalisis persediaan bahan baku, seringkali perusahaan harus melibatkan banyak item yang berbeda. Metode ekstrinsik. Metode ini mempertimbangkan faktor-faktor internal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang dalam model peramalannya. Metode ini lebih cocok untuk peramalan jangka panjang karena dapat menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas dalam hasil peramalannya, sehingga disebut metode kausal dan dapat memprediksi titik-titik perubahan. Kelemahan dari metode ini adalah dalam hal memahaminya atau hal biaya, aplikasi, dan frekuensi memperbaiki hasil peramalan yang rendah karena sulitnya menyediakan informasi perubahan faktor-faktor internal atau eksternal yang teratur. Metode ekstrinsik banyak dipakai untuk peramalan pada tingkat agregat. Makasih.